Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di teknik tutorial Mas Vincent. Kali ini saya ada kulkas Toshiba dengan merek Glacio. Dan untuk permasalahan kulkas satu pintu ini, dia tidak dingin ya, tapi lampu menyala. Jadi kulkas satu pintu tidak dingin tapi lampu menyala ya. Nah, di sini juga mesin kompresor nyala teman-teman ya. Jadi penyebabnya apa? Di sini saya akan beritahu buat teman-teman semua ya. Oke, di sini aman, tidak ada kebocoran ya, dan di bagian bodi juga dingin. Kita lanjut ke sisi bagian belakang. Jadi untuk mesin untuk kulkas satu pintu ini sudah diperbaiki ya. Jadi untuk kulkas ini sudah pernah diganti kondensor, tapi di sini saya menemukan penyebab dari kulkas satu pintu ini tidak dingin ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini ada kebocoran freon nih teman-teman ya. Jadi tanda-tanda dari kebocoran freon yang pernah saya bilang juga itu ada bekas oli. Jadi ada rembesan oli, itu pasti teman-teman ya. Jadi pasti ada rembesan oli. Dan di sini saya lihat itu karena las-lasannya ya. Nah, ini karena las-lasan atau dari sambungan nih. Nah, ini biasanya untuk nyambungnya ini terlalu banyak ya, terlalu banyak pijernya. Tapi saya sarankan untuk menyambung antara pipa tembaga dan besi itu menggunakan fluk. Itu lebih halus dan lebih bagus ya. Jadi lebih bagus lah cara pengelasannya. Jadi cara menempelnya itu juga lebih bagus juga teman-teman. Nanti saya akan ganti ya untuk yang remes-remes ini. Nah, di sini untuk di bagian evaporator ini nggak ada sama sekali bunga es ya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat suaranya ya. Itu suara kayak gemericik gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung eksekusi dari kulkas ini. Yang pertama kita potong di sisi pengisian, kita potong ya, kita potong. Kemudian di bagian yang menuju ke evaporator, di bagian freezer kita potong juga. Baru kita flashing dulu nih teman-teman ya. Kita langsung aja flashing. Siapa tahu ini untuk oli-olinya langsung keluar ya. Tapi kita akan lihat dulu apakah ini olinya keluar atau tidak. Dan untuk di bagian filter, ini filter yang isi ya. Ini yang original, harusnya ini diganti sebenarnya teman-teman ya. Jadi jangan menggunakan yang bekas, nanti takut buntu. Oke, kita coba flashing dulu. Kita keluarkan oli yang berada di dalam evaporator ya. Karena kalau nggak dibuat ini nanti percuma nih teman-teman ya. Jadi tingkat proses pendinginannya atau pembekuannya itu lebih lama. Kalau bersih nanti lebih cepat teman-teman ya. Nah, ini nih untuk filter ya. Untuk filternya ini bekas. Jadi ini ori sebenarnya. Oke, kita langsung aja kita flashing dulu. Nanti kalau misalkan kita nggak keluar juga, kita kasih yang namanya metil ya. Jadi pembersih dari oli. Kita kasih 2 botol atau 1 botol tuh sudah cukup supaya kita lebih bersih juga teman-teman ya, dan juga mempersingkat waktu juga untuk mempercepat proses perbaikannya seperti ini teman-teman. Oke, di sini susah ya untuk pengeluaran oli di dalam evaporator. Ini susah. Kemungkinan ini saya akan potong ya di bagian jalur pipa kapiler. Jadi di bagian pipa kapiler ini saya potong ya. Saya potong. Kemudian nanti saya masukkan metil ya. Dan usahakan di sini kita bersihkan terlebih dahulu ya di bagian pipa kapiler ini supaya kotoran tidak masuk ke dalam pipa kapiler ini. Karena pipa kapiler ini cukup kecil teman-teman ya. Kayak lubang jarum suntik, lebih kecil. Oke, kita langsung potong ya di bagian pipa kapiler. Ini sudah saya potong. Ya, teman-teman bisa potong seperti ini. Kemudian kita masukkan selang ya supaya menghisap metil tersebut melewati pipa kapiler ini. Dan untuk pipa pengisian kita tutup, baru kita nyalakan.
Nah, setelah kita nyalakan baru kita kasih metil ya. Kita kasih metil supaya metil ini bisa masuk ke dalam evaporator melalui pipa kapiler ini. Dan tujuan saya seperti ini bisa membersihkan pipa kapiler. Ya, pipa kapiler biar bersih, dan di bagian evaporator juga ikut bersih nanti teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kasih 1 botol juga boleh, 2 botol juga boleh, tergantung tingkat dimana untuk olinya itu banyak atau tidaknya sebenarnya teman-teman. Oke, di sini saya rasa sudah cukup, dan di sini saya sambung kembali untuk di bagian pipa kapiler ya, menuju ke filter. Nah, kita lepas ya, baru kita nyalakan kembali, kemudian kita flashing lagi. Ya, ini juga mempercepat nih teman-teman ya, cara cepat memperbaiki kulkas yang bocor seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya. Ini sudah mulai keluar ini. Nah, ini teman-teman ya. Kita tutup, kemudian kita buka lagi. Supaya, nah ini teman-teman ya, ini sudah keluar beserta oli dan metil tersebut teman-teman. Oke, ini sampai bersih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sudah bersih, baru teman-teman selesai pembersihan di bagian evaporator. Nah, kemudian nanti baru pindah ke jalur kondensornya. Nah, di sini sudah selesai untuk flashingnya, untuk pembersihan di bagian evaporator. Kita flashing juga di bagian kondensornya, dan teman-teman bisa lihat ciri-ciri dari evaporator bersih itu suaranya tidak ada suara air, cuman ada suara desis lah teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita potong nanti teman-teman ya. Kita potong untuk kapilernya dan untuk filternya. Ini filter nanti saya bakalan ganti nih. Nah, ini ya. Dan saya juga akan las ulang ya, supaya tidak ada yang bocor kembali teman-teman ya. Oke, di sini saya potong. Nah, ini hasilnya nih teman-teman ya. Nah, setelah saya potong ini, wah ini ya. Jadi untuk pengelasan sesama pipa tembaga itu nggak perlu teman-teman menggunakan fluk ya. Jadi sudah nyatu sebenarnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang coba saya ganti dulu ya. Nah, di sini sudah saya ganti dan saya ulas kembali ya, dan lihat hasilnya setelah saya ulas ini lumayan rapi lah ya, lumayan rapi, tidak ada yang bocor juga. Dan ini untuk filter semuanya, pipa kapiler semuanya sudah saya ganti semua teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita las juga, semuanya sudah kita las. Ini juga sudah saya las ya. Baru kita lakukan pemakuman. Di sini saya menggunakan alat vakum dari mesin kompresor itu sendiri, tidak menggunakan kompresor vakum ya. Nah, di sini sudah saya sudah saya vakum, dan di sini juga saya isi. Dan untuk tekanan dari kulkas 1 pintu itu sudah rata-rata 15 PSI, teman-teman. Oke, sekarang saya nyalakan dan tunggu nanti lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk tekanan ini masih berapa nih? Masih 12,5 PSI ya. Jadi nanti saya tambahkan kembali supaya bisa menjadi 15 PSI, baru kita tutup dan kita las ya. Oke, coba saya isi kembali. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nah, baru kita coba lihat nih. Kita lihat di bagian evaporator apakah sudah ada tanda-tanda bunga es ya di bagian evaporatornya atau di bagian freshernya ini. Oke, di sini sudah ada hawa-hawa dingin ya. Nah, ini ya sudah mulai dingin ya.
Ini mulai dari ujung, nanti ini bunga esnya akan rata kembali teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara memperbaikinya dan penyebabnya apa teman-teman bisa cek sendiri di rumah, baru kemudian teman-teman lakukan perbaikan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.